Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester 2. Mata pelajaran IPAS kelas 6 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 30 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Gerakan ini disebut A. Elips, B. Orbit, C. Rotasi, D. Revolusi. Jawabannya adalah C. Rotasi. Soal nomor 2. Lintasan yang berbentuk elips pada tata surya disebut A. Orbit, B. Rotasi, C. Revolusi, D. Satelit. Jawabannya adalah A. Orbit. Soal nomor 3. Waktu untuk bulan 1 kali berevolusi terhadap bumi yaitu sekitar A. 1 bulan, B. 365 hari, C. 24 jam, D. 28 hari. Jawabannya adalah D. 28 hari. Soal nomor 4. Komet Halley muncul setiap tahun sekali. A. 77, B. 76, C. 86, D. 96. Jawabannya adalah B. 76. Soal nomor 5. Pluto disebut sebagai A. Planet berekor, B. Planet bebatuan, C. Planet kurcaci, D. Planet raksasa. Jawabannya adalah C. Planet kurcaci. Soal nomor 6. Hal yang akan terjadi jika tidak ada energi di bumi adalah A. Semua kehidupan akan berhenti, B. Tidak ada dampak apapun, C. Hanya kegiatan industri yang terhenti, D. Hanya manusia yang terpengaruh. Jawabannya adalah A. Semua kehidupan akan berhenti. Soal nomor 7. Faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang habisnya energi di bumi adalah A. Teknologi yang kurang maju, B. Perubahan iklim global, C. Terlalu banyak energi yang tidak digunakan, D. Terlalu banyak energi terbarukan. Jawabannya adalah B. Perubahan iklim global. Soal nomor 8. Dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan adalah A. Menurunkan tingkat polusi udara, B. Meningkatkan kualitas udara, C. Menyebabkan peningkatan suhu global, D. Meningkatkan keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah C. Menyebabkan peningkatan suhu global. Soal nomor 9. Keuntungan penggunaan energi terbarukan adalah A. Melepaskan lebih banyak gas rumah kaca, B. Tidak memerlukan teknologi khusus, C. Lebih murah dari energi non-terbarukan, D. Tidak terbatas dan ramah lingkungan. Jawabannya adalah D. Tidak terbatas dan ramah lingkungan. Soal nomor 10. Sumber energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar berasal dari A. Bahan bakar fosil, B. Batu bara, C. Minyak bumi, D. Bahan kimia. Jawabannya adalah A. Bahan bakar fosil. Soal nomor 11. Pemanasan global disebut juga dengan A. Efek rumah kaca,
B. Global warming. C. Globalisasi. D. Rebusasi. Jawabannya adalah B. Global warming. Soal nomor 12. Penyebab utama pengurangan keanekaragaman hayati adalah A. Pemanasan global. B. Perubahan iklim. C. Penggundulan hutan. D. Pencemaran udara. Jawabannya adalah D. Pencemaran udara. Soal nomor 13. Dampak pencemaran air terhadap lingkungan dan manusia adalah A. Meningkatkan ketersediaan air bersih. B. Menyebabkan penurunan suhu global. C. Meningkatkan tingkat keanekaragaman hayati. D. Menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Jawabannya adalah D. Menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Soal nomor 14. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global adalah A. Membuang sampah sembarangan. B. Menggunakan lebih banyak bahan bakar fosil. C. Menanam lebih banyak pohon. D. Membakar hutan. Jawabannya adalah C. Menanam lebih banyak pohon. Soal nomor 15. Yang menjadi penyebab utama pemanasan global adalah A. Penggunaan kendaraan bermotor. B. Emisi gas rumah kaca. C. Penggunaan energi terbarukan. D. Penebangan hutan. Jawabannya adalah B. Emisi gas rumah kaca. Soal nomor 16. Yang dimaksud dengan hipotesis dalam sebuah proyek IPAS adalah A. Perkiraan awal berdasarkan informasi yang dimiliki. B. Data yang sudah diverifikasi. C. Laporan akhir proyek. D. Kesimpulan akhir dari proyek. Jawabannya adalah A. Perkiraan awal berdasarkan informasi yang dimiliki. Soal nomor 17. Hal yang perlu dilakukan setelah menyelesaikan proyek akhir adalah A. Mengabaikan laporan hasil proyek. B. Menyerahkan laporan dan presentasi hasil proyek. C. Menyalin pekerjaan teman. D. Melakukan ulang proyek. Jawabannya adalah B. Menyerahkan laporan dan presentasi hasil proyek. Soal nomor 18. Fungsi dari laporan proyek akhir adalah A. Untuk dijual kepada teman. B. Untuk menghindari tanggung jawab. C. Untuk menunjukkan hasil dan proses penelitian kepada orang lain. D. Untuk disimpan tanpa dibaca lagi. Jawabannya adalah C. Untuk menunjukkan hasil dan proses penelitian kepada orang lain. Soal nomor 19. Hal yang harus dilakukan pertama kali saat memulai proyek akhir adalah A. Langsung mengumpulkan hasil. B. Mengabaikan instruksi guru. C. Mengajak teman bermain. D. Membuat rencana dan menentukan topik proyek. Jawabannya adalah D. Membuat rencana dan menentukan topik proyek. Soal nomor 20. Manfaat dari membuat jurnal selama pengerjaan proyek adalah untuk A. Ditunjukkan kepada teman-teman. B. Disimpan tanpa dibaca lagi. C. Mencatat perkembangan dan masalah yang dihadapi. D. Menambah pekerjaan. Jawabannya adalah C. Mencatat perkembangan dan masalah yang dihadapi. Soal nomor 21. Peristiwa yang kita amati sehari-hari, yaitu seolah-olah matahari terbit di timur dan terbenam di barat, disebabkan oleh pergerakan bumi yang disebut A. Revolusi. B. Rotasi bumi. C. Revolusi bulan.
D. Rotasi matahari. Jawabannya adalah B. Rotasi bumi. Soal nomor 22. Berikut yang menyebabkan planet-planet dalam sistem tata surya, termasuk bumi, dapat bergerak tetap pada lintasan, orbit, masing-masing tanpa saling bertabrakan, yaitu A. Dorongan dari planet terluar, Neptunus. B. Kecepatan gerak planet yang selalu sama. C. Gaya tarik gravitasi yang sangat besar dari matahari. D. Keberadaan bulan sebagai penyeimbang. Jawabannya adalah C. Gaya tarik gravitasi yang sangat besar dari matahari. Soal nomor 22. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Peristiwa ini merupakan dampak langsung dari A. Adanya bulan yang mengelilingi bumi. B. Revolusi bumi mengelilingi matahari. C. Rotasi bumi pada porosnya dari barat ke timur. D. Perbedaan jarak bumi ke matahari. Jawabannya adalah C. Rotasi bumi pada porosnya dari barat ke timur. Soal nomor 24. Perubahan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan, seperti pergantian dari musim panas ke musim dingin di Jepang, belahan bumi utara, merupakan dampak utama dari A. Rotasi bulan. B. Revolusi bumi. C. Perbedaan garis lintang. D. Pengaruh gravitasi planet lain. Jawabannya adalah B. Revolusi bumi. Soal nomor 25. Peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di beberapa provinsi seperti Jakarta dan Jawa Barat Agustus 2019 menunjukkan pentingnya peran energi listrik. Hal ini terjadi karena A. Listrik di Indonesia hanya berasal dari pembangkit tenaga surya. B. Aktivitas sehari-hari, transportasi, hingga komunikasi sangat bergantung pada pasokan listrik. C. Energi listrik adalah satu-satunya sumber energi di bumi. D. Kerugian triliunan rupiah disebabkan oleh penggunaan media telekomunikasi yang berlebihan. Jawabannya adalah B. Aktivitas sehari-hari, transportasi, hingga komunikasi sangat bergantung pada pasokan listrik. Soal nomor 26. Berikut yang menjadi alasan utama mengapa kita perlu melakukan upaya penghematan energi, terutama energi listrik, dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Untuk membuat lampu di rumah lebih terang. B. Untuk membuat industri pariwisata lebih maju. C. Karena ketersediaan sebagian besar sumber energi, seperti batu bara dan minyak bumi, terbatas dan dapat habis. D. Agar kita bisa lebih sering menggunakan sarana transportasi seperti kereta listrik. Jawabannya adalah C. Karena ketersediaan sebagian besar sumber energi, seperti batu bara dan minyak bumi, terbatas dan dapat habis. Soal nomor 27. Berikut ini adalah contoh upaya yang dapat dilakukan di rumah sebagai bentuk penghematan energi listrik, kecuali A. Mematikan lampu saat ruangan cukup terang atau tidak digunakan. B. Menggunakan air kondisioner, AC, hanya saat cuaca sangat panas. C. Mencabut pengisi daya, charger, ponsel dari stop kontak setelah selesai digunakan. D. Menyalakan semua peralatan elektronik seperti televisi dan radio secara bersamaan.
Jawabannya adalah D. Menyalakan semua peralatan elektronik seperti televisi dan radio secara bersamaan. Soal nomor 28. Di antara aktivitas manusia berikut yang memberikan dampak negatif terbesar terhadap lingkungan dalam jangka panjang yaitu A. Menggunakan angkutan umum setiap hari. B. Membaca buku dan belajar di rumah. C. Penebangan hutan secara liar dan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil berlebihan. D. Mendaur ulang botol plastik menjadi kerajinan tangan. Jawabannya adalah C. Penebangan hutan secara liar dan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil berlebihan. Soal nomor 29. Dalam konteks pemecahan masalah lingkungan, istilah empati didefinisikan sebagai A. Kemampuan untuk mengumpulkan data ilmiah tentang kerusakan alam. B. Kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dialami bumi atau lingkungan. C. Tindakan langsung membersihkan sampah di jalanan. D. Kemampuan membuat poster ajakan untuk hemat energi. Jawabannya adalah B. Kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dialami bumi atau lingkungan. Soal nomor 30. Ketika aktivitas manusia di berbagai negara terhenti total karena lockdown, yang terjadi pada lingkungan adalah A. Peningkatan drastis jumlah sampah plastik. B. Kenaikan suhu bumi yang semakin cepat. C. Penurunan polusi udara dan air menjadi lebih jernih. D. Rusaknya banyak hutan karena ditinggalkan manusia. Jawabannya adalah C. Penurunan polusi udara dan air menjadi lebih jernih. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan asteroid dan meteoroid. Jawabannya adalah asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Sedangkan meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tata surya dan sebutkan komponennya? Jawabannya adalah tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan energi fosil. Jawabannya adalah energi fosil adalah energi yang didapatkan dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Jawabannya adalah pemanasan global adalah peristiwa naiknya temperatur di bumi yang disebabkan bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida dan metana. Soal nomor 5. Apa saja tahapan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek akhir IPAS? Jawabannya adalah tahapan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek akhir IPAS. 1. Menentukan topik dan judul proyek IPAS. 2. Mengajukan hipotesis. 3. Merancang proyek. 4. Melakukan eksperimen penyelidikan. 5. Mengolah data. 6. Menarik kesimpulan. 7. Menceritakan proyek yang dilakukan. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian mata pelajaran IPAS kelas 6 SD semester 2. Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like,
komen, share, dan subscribe. Terima kasih.